Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri Palestina, negeri yang sedang dilanda perang, setiap bulan mewisuda hafidhul Quran. Tidak kurang dari 30 orang. Nah, bagi kita yang ada di Indonesia ini harus lebih semangat tentunya, karena kita diberikan peluang waktu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya hanya pada diri kita sendiri saja. Kalau kita betul-betul mencari guru atau pesantren hafidhul Quran, insya Allah jauh lebih cepat daripada orang-orang yang ada di negeri Palestina. Bukan demikian, sahabatku. Tetapi kenapa tidak terjadi seperti itu? Karena kesungguhan kita lemah. Jiddiyah ini sangat penting dalam menjalankan perintahnya. Allah alam bisawab. Walaupun banyak kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran, diantaranya adalah memurojaah hafalan yang sudah ada dengan cara menjalankan ibadah sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha. Dalam sholat itulah kita membaca ayat-ayat yang sudah kita hafal, sehingga hafalan kita menjadi mutqin atau kuat atau menetap di dalam diri kita. Menghafal Al-Quran itu mudah, tetapi istiqomah dalam menghafal Al-Quran ini perlu belajar. Bahkan Al-Quran jika dihafal itu terasa sekali kemudahannya. Dibaca beberapa kali saja, 1-20 kali sudah hafal. Tapi lagi-lagi persoalannya adalah mau nggak kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran tersebut. Kenapa hafalan kita tidak pernah bertambah, bahkan hilang? Karena kita tidak pernah serius dalam menghafal Al-Quran. Kalau kita serius dalam menghafal Al-Quran, insya Allah kita juga bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dalam rentan waktu yang panjang, 5-10 tahun atau 12 tahun. Masa kita tidak bisa mencapai target hafalan tersebut? Nah ini, untuk itu dalam menghafal Al-Quran yang pertama adalah kita perbaiki niat kita kepada Allah. Perbaiki, luruskan niat kita bahwa menghafal Al-Quran semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbaiki pasangan kita, istri kita, keluarga kita. Kalau dalam suatu keluarga itu baik,
bahkan semuanya saling mendukung menghafal Al-Quran, maka besar kemungkinan hafalan kita akan bertambah dan akan makin kuat. Jadi perbaiki lingkungan kita, perbaiki niat kita, perbaiki lingkungan kita. Yang terakhir, perbaiki bacaan kita sebelum menghafal. Teman-teman, saya yakin kalian juga sudah mengerti apa maksud daripada menghafal Al-Quran. Yang ketiga dalam menghafal Al-Quran, sebelum dibaca berkali-kali. Jadi sebelum menghafal, baca Al-Quran itu berkali-kali. Standar minimal membaca bisa 20 sampai 50 kali. Ketika dibaca satu ayat tadi, maka akan memperoleh hafalannya insyaallah. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika kita menghafal kita ngantuk? Caranya adalah tentu dengan teknik jalan, ya. Dengan teknik jalan atau berjalan atau duduk tidak terlalu lama, tetapi dia jalan lagi dengan membaca, menguatkan hafalan tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teknik menghafal Al-Quran ini banyak sekali gitu ya. Bahkan tulisannya pun bebas sekali kalau kita mau mencari di Google misalnya. Itu begitu Anda tulis teknik menghafal Al-Quran, langsung muncul. Ada beberapa teknik menghafal Al-Quran, di antaranya yang tadi Bapak sebutkan, yaitu pertama luruskan niat, perbaiki lingkungan, kemudian perbaiki bacaan Al-Qurannya dulu sebelum menghafal, kemudian yang terakhir tadi yaitu mengulang-ulang bacaan yang akan dihafal. Nah, teman-teman sekalian, kiranya masih ada teknik lain, yaitu memurojaah hafalan. Setelah membaca, menghafal, maka hafalan itu harus dirawat. Dengan cara apa merawat hafalan? Yaitu dengan cara memurojaah, mengulang-ulang kembali hafalan yang telah kita hafal. Kalaupun kita tidak mau mengulang, maka sudah jelas hafalan akan hilang. Dengan sendirinya hafalan itu akan hilang kalau kita tidak mau mengulang-ulang. Jadi kata kuncinya adalah kita mau mengulang. Mengulang apa? Mengulang bacaan secara berkali-kali dan tidak bosan. Betul-betul kita harus berdoa kepada Allah agar tidak bosan dalam menghafal Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.